Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dada kami menerima kebenaran dari-Mu. Wa yassir li amri, mudahkan segala urusan kami untuk mengikuti kebenaran dari-Mu. Yafqahu qawli, dan mudahkan pahamkan apa yang kami ucapkan kepada. Semoga kami mendapatkan keilmuan dalam pengajian di pagi hari ini. Rabbi zidna ilma, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Bagaimana caranya mengenal sebuah kebenaran. Warzuqni fahman, dan bisa mengerti dan paham bahayanya kebohongan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi sirril Fatihah. Terima kasih. Bunda yang sehat salah ya. Hari ini tidak ada layar, mohon maaf. Mudah-mudahan nanti bisa diperdalami di sisi lain. Ada sebuah kitab namanya Islamuna. Artinya adalah keadaan Islam kita, kondisi Islam keberagaman kita. Dikarang oleh seorang ulama besar dari Al-Azhar, namanya Said Sabiq. Di dalam kitab itu beliau menyampaikan satu paparan hadis, satu dialog antara sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Semoga isi dialog ini bisa sedikit memberikan kontribusi tentang tema yang dibawa pagi hari ini. Tadi Kang Maruf sudah menyampaikan sedikit ulasan. Tema pagi hari ini adalah True melawan false. Bagaimana kebenaran mengalahkan kebohongan. Negara sebesar Amerika Serikat yang dunia mengaku bahwa dia adalah polisi dunia. Semua peradaban postmodernisme keluar dari mereka. Kita hanya user teknologi Amerika, kita pengguna. Kemudian pabrik buatan mereka, kita pengguna. Bahkan teknologi Facebook, Twitter, Instagram, kita pengguna. Dengan kata lain bahwa Amerika adalah negara maju dan besar. 2016, negara maju dan besar biasanya kokoh dari sisi keamanan, hebat dari sisi ekonomi, bahkan kampus-kampusnya 8 terbesar dunia terbaik di Amerika. Tetapi Amerika angkat tangan dan kewalahan, bahkan terkujur kaku ketika dihantam oleh kebohongan. Terkapar itu Amerika ketika gelombang kebohongan membanjiri Amerika. Ketika yang menjadi pertanda itu pada saat pilpres antara Hillary Clinton dan Donald Trump. Dan ini dicatat dalam satu buku namanya Ken Wilber, dalam satu bukunya Trump and Post-Truth War. Bagaimana Donald Trump itu mengkampanyekan sebuah kebohongan. Kampanye begitu dahsyat. Ini awal mula munculnya post-truth. Sehingga kamus Oxford mengatakan post-truth of the year. Jadi kalimat post-truth itu adalah kalimat yang sangat viral di dunia. Di semua dunia pasti kenal post-truth. Sejarah kemunculan post-truth itu mulai mengemuka, mulai mengudara, mulai dilirik oleh dunia, dan mulai viral pada saat Donald Trump menjadi presiden. Saya ingin bercerita dulu ini, sebab ini yang menjadi ulasan pada pagi hari ini. Kampanye dahsyat, semua televisi, CNN, BBC News, semua televisi kemudian polling
Siapa yang itu yang paling tinggi adalah Hillary Clinton. Bahkan di debat presiden antara Partai Demokrat dan Partai Republik, Hillary yang menang dengan idenya, dengan fakta dan kebenarannya, didukung oleh presiden sebelumnya adalah Obama. Hillary naik di atas. Televisi tidak bisa menyangkal Hillary oke. Polling tidak bisa menyangkal Hillary menang. Dalam debat ide-ide dengan santun, berlian, Hillary Clinton dan cerdas. Dia begitu brilian menyampaikan sebuah ide untuk negara besar Amerika. Namun punten sekali, ketika sudah dimiliki hegemoni Hillary menang, berapa hari sebelum pemilu, Donald Trump dan timnya cukup dia ngasih Twitter aja. Twitter. Fakta, data, semua dari media sosial, media cetak, media televisi, Hillary. Tapi fakta diubah. Berapa hari menjelang hari H pemilu, Trump cuma nge-tweet saja. Apa tweetnya itu? ISIS, waktu itu dunia sedang digencarkan oleh ISIS. ISIS dibiayai oleh Obama dan Hillary. Sen. 20 menit dia ngirim, yang baca sudah 60 juta. Yang kedua, jadi ngirim fakta kebohongan itu diatur pakai algoritma Facebook, algoritma YouTube. Hari ini fakta itu. Jelang 2 jam kemudian dibombardir lagi fakta berikutnya, bahwa eranya Obama membiarkan imigran gelap datang ke Amerika 30 juta. Yang dihantam mereka. Jadi sangat populis ketika merangkul. Jadi Donald Trump mencoba merangkul masyarakat bawah Amerika, mencoba empati. Tapi empati ini bohong. Yang ketiga adalah pengangguran meningkat 42%. Tembak, menggelinding. Itu satu hari sudah puluhan juta. Yang dibidik emosi netizen. Iya ya, Donald Trump Robin Hood kayaknya dia. Dia dekat kepada masyarakat bawah. Kemudian tim dari Hillary Clinton mencoba menengarai mana faktanya bahwa ISIS dibiayai oleh Obama. Trump tidak bisa membuktikan. Mana fakta pengangguran 40%? Trump tidak bisa membuktikan. Mana fakta 30 juta imigran datang? Dia bisa membuktikan. Semua wartawan datang ke dia. Dia jawab, ini adalah alternatif fakta. Jadi dia tidak punya fakta, dia sebut ini adalah alternatif fakta. Time News, New York Times, ketika Donald Trump berbicara 1 menit, itu sudah 69 kali bohong. Tapi kenapa diiyakan? Kenapa diiyakan? Maka ada seorang pakar, ketika kebohongan diulang-ulang, pagi hari kirim Twitter, siang hari kirim pakai blogger, asar kirim pakai Instagram, maghrib dikirim pakai YouTube, isya didialogkan di televisi, terus diulang-ulang, itu akan jadi sebuah kebenaran. Padahal bohong. Nah, akhirnya Donald Trump menang jadi presiden. Maka para pakar komunikasi dari Inggris menyebutnya adalah bahwa era ini disebut dengan era post-truth. Ketika kebohongan membanjiri
media sosial, kebohongan membanjiri media cetak, kebohongan membanjiri media televisi, bahkan kebohongan mewarnai opini sosial. Banjir, kebenaran ada di bawah. Berulang-ulang dilihat pagi hari oleh netizen, dilihat sore hari oleh milenial, dilihat maghrib oleh orang kids zaman now. Itu yang terima. Maka bohong menjadi sebuah kebenaran. Ini namanya post-truth, istilah mereka. Artinya post-truth itu adalah ketika bullshit jadi raja, ketika kebohongan jadi kemenangan. Dengan kata lain, para pembaca bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Ini bahaya. Saya tanya kepada Udayanda, ketika yang dicari bukan kebenaran, tapi yang dicari adalah pembenaran, baik apa buruk? Oke. Pola yang sama dipakai di Brazil. Presiden Brazil naik menang. Ini paradigma. Dan sekarang pola ini masuk ke wilayah agama. Baik. Dan punten sekali, pola ini sudah masuk ke Jakarta. Dan salah satu yang membanjiri, maka muncul dengan istilah fake news, berita bohong. Dan salah satunya adalah tangan kita mewarnai, ikut menyebarkan fake news. Dan itu banjir di Jakarta. Maka ketika netizen mau baca, sulit nyari ini bohong apa benar. Bedakan antara opini dan fakta. Terus itu. Nah, ini yang menjadi concern kekhawatiran kita, itu namanya post-truth. Dengan kata lain, ketika kebohongan menjadi sebuah kebenaran. Satu. Yang kedua, pada saat pembaca tidak mencari sebuah kebenaran, tapi dia mencari sebuah pembenaran. Sampai situ, itu adalah fakta yang ada di lapangan. Pertanyaannya, gara-gara itu pun sekali, semua sendi-sendi kehidupan di Amerika gua incar. Mitra-mitra Amerika menjauh ke Donald Trump. Karena tahu kualitas Donald Trump. Ketika punya sekali mitranya itu ada Jerman, ada Prancis, gitu ya, ada China, kemudian ada yang lain. Ketika Obama menjadi presiden, ini sebuah fakta dulu, kedekatan mitra Amerika itu meningkat sampai 70% dan 60%, 60 sampai 70. Kedekatan Jerman dengan Amerika 60 sampai 70. Kedekatan Prancis dengan Amerika 60 sampai 70. Ketika Trump naik, ini turun. Jerman sudah jaga jarak, turun jadi 30%. Ini fakta data yang disampaikan oleh CNN Amerika Serikat. Yang mendekat di era sekarang itu Israel, yang kedua Rusia, yang ketiga Brazil. Sudah kepotret dong. Maka punten sekali. Dan mau tidak mau, polisi dunia begini mewarnai dunia juga, termasuk mewarnai Indonesia. Baik, Kang Rashid, kita sebagai warga Muslim, melihat suasana ini harus bersikap bagaimana? Maka judulnya, bagaimana kebenaran melawan kebohongan. Tadi saya catatkan di laptop tapi tidak bisa ditampilkan. Kembali kepada tadi, Said Sabiq dalam kitabnya menyampaikan, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ini sikap, ima kita ikut di era netizen sekarang ini, ikut di opini, dan itu bahaya. Orang Muslim tetap jadi orang Islam, dipercaya tangannya, dipercaya ucapannya, dipercaya ujarannya. Jangan sampai kalau kepercayaan sudah tidak ada, kita jatuh.
Biarin memang orang-orang munafik dan memang sifatnya pembohong. Kenapa kita harus ikut-ikutan, ikutan bohong? Gitu ya. Baik. Di dalam dialog itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mungkin seorang muslim itu khianat? Kata Nabi, mungkin. Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang muslim itu pengecut? Mungkin. Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang muslim itu bakhil, kikir, buntut kasiran? Ingat kakek tua, ya? Kakek tua. Apakah mungkin orang muslim itu bakhil? Mungkin. Kemudian saya bertanya, apakah mungkin orang muslim itu bohong? Tidak mungkin. Sekali lagi pun menegaskan, ya Rasulullah, apakah mungkin seorang muslim itu pengecut? Mungkin. Ada kemungkinan bisa, banyak pengecut. Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang muslim itu bakhil? Mungkin. Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang muslim itu khianat? Mungkin. Kemudian tanya lagi, ya Rasulullah, apakah mungkin seorang muslim itu bohong? Tidak mungkin. Kenapa? Tidak mungkin sebuah keimanan gabung di hati dengan kebohongan. Kita kan iman, amantu billah. Kami iman, yakin, percaya kepada Allah. Dia artinya gandeng dengan kebohongan? Gak mungkin. Iman ya iman, bohong ya bohong. Tidak mungkin di hati gandeng berdua. Tidak mungkin. Maka kalau sudah bohong, nanti dicap pembohong sudah. Kalau sudah iman, sudah siddiq. Tidak mungkin dalam satu orang Islam gabung antara percaya dan tidak percaya, antara percaya dan bohong. Itu sabda Nabi. Oke. Selanjutnya, pertanyaannya Kang Rasid, lantas apa sikap Nabi tentang bohong? Ya. Bahasa kerennya hoax atau fake news, berita bohong. Pada keren kata kalimat padahal khianat, gitu ya. Baik, mari kita dengarkan komentar Nabi tentang apa itu bohong dan apa itu benar. Oke, mari kita lihat. Dalam satu paparan hadis yang cukup panjang, saya coba bacakan. Mohon izin tidak bisa tampil di layar. Kita nanti perkuat, insya Allah di yang akan datang ada catatan. Mungkin ini adalah sarana buat ibu menulis kayaknya. Kata Nabi berkata, bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa inal birra yahdi ilal jannah. Wajib atas kalian berkata jujur, wajib atas kalian berperilaku benar. Alaikum bisidqi, wajib atas kalian memegang amanah. Alaikum bisidqi, ini pesan Nabi. Wajib atas kalian berperilaku jujur, wajib atas kalian berkata benar, wajib atas kalian menjalani amanah. Alaikum bisidqi. Kalau berbicara di sosmed, sing amanah atuh. Berbicara di depan televisi, yang jujur atuh. Biasanya di balik kebohongan ada yang dituju. Ada yang dituju pengin dapat polling tinggi, pengin dapat viewers yang tinggi. Kalau sebuah karya dibangun dengan kebohongan, laksana buih di lautan. Dan itu bahaya sekali. Kata Nabi, alaikum bisidqi, wajib, hukum wajib. Kenapa wajib itu? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kebenaran itu, kejujuran itu, amanat itu
bisa mengantarkan pelakunya kepada jalan kebenaran. Kalau hatinya jujur, dia nanti ketemu dengan orang-orang yang jujur. Nanti dia berpikir tentang kejujuran. Bahkan dia menjadi saksi yang jujur. Karena kejujuran itu bisa mengantarkan dengan sebuah kebaikan. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan dia kepada kebaikan. Kalau dirinya jujur, ketemu dengan calon yang jujur. Kalau dia pebisnis yang jujur, akan ketemu dengan mitra yang jujur. Kalau engkau menyampaikan pesan kejujuran, akan berefek kepada yang diberi pesannya. Ini yahdi ilal birri. Kemudian wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebenaran itu, kejujuran itu mengantarkan pelakunya kepada surga. Menjadi kendaraan dia ke surga nanti. Yahdi ilal jannah. Ya. Kemudian selanjutnya Nabi melanjutkan, wa ma yajalur rajulu as-sidqu wa ma yajalur rajulu yasduqu wa yataharras sadqa hatta yaktuba indallahi siddiqan. Seseorang yajalu, ya, wa ma yajalur rajulu yasduqu. Seseorang yang senantiasa jujur dalam menulis di sosmed, jujur dalam berungkap, jujur dalam berkata-kata, jujur dalam bersikap, jujur dalam menyampaikan perasaan, jujur dalam menyampaikan cinta. Ketika senantiasa jujur dan berusaha, ya, untuk jujur. Apa yang pertama? Senantiasa jujur. Karena melihat di permukaan itu banyak kebohongan, tapi dia terus berusaha untuk jujur. Kalimatnya ada dua. Wa ma yajalur rajulu yasduqu. Barang siapa senantiasa jujur, yajalur rajulu, kemudian wa yataharras sadqa, dan terus berjuang untuk jujur dimanapun juga, di kekuasaan, di sosial media, di rumah tangga. Ketika suasana sudah pembohong, berjuang untuk jujur tetap. Walaupun sekitar itu pembohong, berjuang untuk jujur. Ya, berjuang. Kang Rasid dan semua para pebisnis bohong untuk kamu tetap jujur aja. Kang Rasid di sosmed itu pembohong juga semua. Sudah, kamu jangan masuk ke situ. Oke. Dan disuruh jujur. Kalau seperti itu, hatta yaktuba indallahi siddiqan. Orang yang selalu jujur dan berusaha untuk jujur sehingga nanti Allah menulismu di sisi Allah, engkau sebagai orang yang sangat jujur, siddiqan. Dan pahalanya besar berjuang untuk benar. Jujur saja. Ada sebuah kisah tentang kejujuran. Ini kalau kemarin kan dasarnya ikhlas. Ya, walaupun salah memberi berbuah. Bagaimana ditembak dengan keikhlasan seorang PSK berubah. Bagaimana memberi dengan keikhlasan seorang pencuri berubah. Bagaimana memberi keikhlasan seorang kakek tua yang pelit berubah jadi dermawan. Sebab ikhlas memberi. Oke, itu ikhlas. Sekarang bagaimana kalau terus jujur bertutur kata, jujur menulis, itu berefek kepada si pendengar. Mau tahu cara efeknya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dibesarkan oleh orang tuanya single parent. Karena ayah beliau sudah meninggal ketika beliau masih muda. Sang ibu membesarkan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i ini dititipin, juga kau belajar ke Baghdad. Wahai Syafi'i, belajar. Kemudian dititipkanlah kepada tujuan yang akan menuju Baghdad. Mama titipkan ini uang. Semoga cucu
Semoga engkau cukup ini uang ketika engkau belajar sana. Belum ada ATM, belum ada OVO, belum apa saja. Cuma nitip uang saja. Semoga ini uang cukup. Apa gitu. Di tengah perjalanan menuju ke tempat pelajaran, menuju ke pesantren, katakan ada begal, turun, begal. Semua para pedagang kena begal. Giliran Imam Syafi'i. Sini, kamu punya apa? Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Saya cuma punya uang titipan mama. Saya tidak punya apa-apa, cuma punya ini dari mama saya. Kalau kita kan ke begal, masa jujur ke begal? Tapi itu Imam Syafi'i jujur saja. Maaf, saya tidak punya apa-apa, cuma punya ini uang titipan mama buat bapak saya belajar di Baghdad. Punten, logika matematika yang ada di atmosfer Jakarta, jangan jujur ke begal atuh. Jangan jujur ke maling, nanti kamu ambil. Ini sekarang Rasid mau menceritakan dasarnya jujur. Jangan kau anggap sepele, jujur itu wajib. Ketulusannya Imam Syafi'i dilindungi Allah. Walaupun jujur ke begal, Allah mengubah hati si begal. Kamu punya ini? Iya. Apa kata pimpinan begal itu? Udah kamu bawa. Udah kamu pergi. Udah jadi diambil. Kadang di suasana itu setan berbisik. Di suasana itu. Udah kamu sembunyi. Mungkin waspada. Ini menceritakan bahwa bagaimana kejujuran mengubah keadaan. Bagaimana sebuah keikhlasan, jujur dan jelas berdekatan itu. Jujur dan ikhlas. Oke, selanjutnya itu Nabi berkomentar tentang kebenaran, tentang true atau hak. Sekarang bagaimana komentar Nabi tentang kebohongan atau al-kidbu, batil atau false. Ini komentar Nabi. Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, beliau mengatakan begini, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Nabi menyampaikan, alaikum, apa tadi? Alaikum wa iyyakum wal kadhib. Hendaknya kalian menjauhi bohong, menjauhi hoax, menjauhi fake news. Ya, jauhilah olehmu sifat bohong. Sebab fa'innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu, sesungguhnya sifat bohong itu, sesungguhnya karakter bohong itu, ya, bisa mengantarkan pelakunya kepada keburukan. Kalau orang terbiasa bohong, buruk akhlaknya, buruk budi pekertinya, bahkan buruk kerjanya. Kebohongan itu. Dan kalau kebohongan ini didukung, berarti keburukan akan menimpa kota ini. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan itu mengantarkan pelakunya kepada neraka. Ya. Dan benar sekali. Selanjutnya, wa ma yajalur rajulu yakdibu wa yataharral kadiba. Barang siapa orang senantiasa bohong, ya, wa ma yajalur rajulu yakdibu, barang siapa orang senantiasa bohong,
wa yataharral kadhiba, dan berusaha terus-menerus untuk bohong. Terungkap fakta, bohong lagi. Terungkap fakta, bohong lagi. Diedit fotonya, diedit angka-angkanya, terungkap kebohongan, bohong lagi. Dia berjuang bohong. Bahkan dia bikin gerombolan di sebuah lembaga. Ketika dirut mau bohong, direksi ikutan bohong. Direksi ikut mendukung bohong. Ini barang bukan pemilik dirut tapi milik passengers. Karena itu dia bohong, menutupi kebohongan, berjuang untuk bohong. Bahwa tim gerombolan ikut bohong, satu gerombolan diturunin kan? Dan pasti terungkap hati. Capek bohong itu. Capek. Ya. Capek di dunia, disiksa di neraka. Oke. Kemudian lanjutkan. Dan berjuang semuanya bohong hatta yaktuba indallahi katiban. Ya. Dan Allah akan menulis orang tersebut di sisi Allah sebagai pendusta. Naudzubillah ini jadi pendusta. Maka oleh karena itu, benar sekali kita bertanya, lantas Kang Rasid, kebenaran itu dari mana? Kok muncul pembohongan? Peristiwa ini sudah lama, tidak hanya di Indonesia. Pada era Rasulullah pun terjadi. Ya. Lihat surat Ali Imran ayat 60. Kang Rasid, lantas kebenaran itu dari mana? Kebenaran itu Allah berfirman kepada kita dalam surat Ali Imran ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu, truth itu, hak itu datangnya dari Allah, dari Tuhanmu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Yakin kalau datang dari Al-Quran, datang dari hadis, datang dari ijma ulama, datang dari qiyas, itu bersumber dari Al-Quran, yakin hadis itu benar. Ketika engkau keyakinanmu meningkat kepada kebenaran Al-Quran, maka kebohongan akan hilang. Akan hilang. Ya, kebohongan akan hilang. Allah berfirman, Ja'al haqqa wa jahaqal batil, innal batila kana jahuqa. Ketika kebatilan merajalela, ketika sebuah bohong membanjiri kota, ya, kemudian tibalah sebuah kebenaran dan kebenaran itu diikuti, maka kebohongan sirna. Ja'al haqqa wa jahaqal batil. Ketika kebenaran datang, kebatilan hancur. Nah, ketika kebohongan diiyakan, ketika hoax didukung, bahkan jari jemari ini mendukung share kebohongan, maka atut banjir ini. Jadi ketika ada data, ada fakta, ditimbang-timbang. Jangan sampai jari jemari kita ikut menyebarkan kebohongan. Okay? Itu Al-Quran menyampaikan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kang Rasid punten. Lantas, Kang, saya kan tidak menciptakan berita bohong. Saya cuma ikut share aja. Ya. Apa hukum yang nge-sharekan kebohongan itu? Oke ya? Kang, saya kan tidak bikin itu kan berita itu. Ada pembikinnya. Maka betul sekali saya tambahkan dulu, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, harus punya sikap ketika membaca fakta dan data.
harus punya sikap ketika baca berita. Jangan sampai masuk kepada penyebar bohong. Yang menciptakan bohong, yang menyebarkan bohong sama dosa. Sama dosa. Ya. Dalam surat Al-Isra, ya, dalam surat Al-Isra ayat berapa? 36. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Saya tidak tahu tentang A. Kemudian mereka tentang A itu. Kemudian mencoba mendekati tentang A itu, tapi tidak tahu engkau sebarkan itu bohong. Allah berpesan, janganlah engkau berkata-kata, janganlah engkau menyampaikan testimoni, janganlah engkau menyampaikan sebuah sikap kepada sesuatu yang tidak engkau ketahui. Wala taqu ma laysa laka bihi ilmun, wala taqu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau bertutur kata, janganlah engkau bersikap kepada sesuatu yang tidak engkau ketahui. Efeknya bohong itu teh. Diam saja atuh. Kang Rasid saya berkomentar tentang dia supaya saya bisa dihitung temannya dia sehingga penonton saya naik. Nah, itu beda. Framing teh bahaya. Ada tokoh nasional berdiri pujaan bangsa. Seorang netizen berdiri di sebelah sana. Padahal dia di sana tuh. Dia selfie satu frame, ya, dipoto. Tokoh ada di belakang, selfie, share. Kamu tadi ketemu sama dia ya? Iya, ini satu foto. Itu terbohong ya. Framing teh bahaya. Ketemu BTS dari Korea. Keluar dari Garbarata. Dia memang satu pesawat pulang dari Korea. Dia duluan di depan, BTS di belakang. Dia ambil depan. Oh, kamu sponsor dia? Iya kan, itu pesawat sama saya bawa ini. Framing itu bahaya. Paham arti framing? Nah, kalau engkau tidak tahu tentangnya, hatta hanya sebesar foto, bahkan dibiarkan itu, komentar-komentar itu dibiarkan. Naik atau viewers teh. Dia menikmati kondisi itu. Kalau yang melakukan itu 1 juta, chaos kan? Itu namanya post-truth. Antara fakta dan opini hampir tipis. Sebab kita disuguhin yang fake news. Sehingga si orang itu kepada orang yang tadi framing beropini beda. Oh, kamu sekarang jadi artis ya. Dan dia menikmati itu. Fotogenik. Pas lihat aslinya. Gusti Agung. Ini hanya contoh saja teman-teman. Nah, kita ini sedang dibanjiri dengan berita kita. Sedang dibanjiri. Jadi si netizen tidak lihat mana yang benar dan mana. Chaos. Itu namanya post-truth. Kondisi seperti ini dibawa ke politik, digunakan untuk sang penguasa. Jadi ini senjata yang mematikan. Amerika saja roboh. Oke. Nah, maka tadi dalam surat Al-Isra ayat berapa? 36. Ayat 36. Wala taqu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau bertutur kata. Janganlah engkau menyampaikan testimoni. Janganlah engkau bersikap kepada sesuatu yang tidak engkau ketahui.
Ya kamu tahu aja. Ya kasihan. Ya. Yang dikomentari, mending komentarnya baik. Kalau buruk, kan menjatuhkan wibawa mereka. Tokoh kita, ulama kita, ustadz kita, janganlah. Bahaya, punten sekali. Kasihan penerus kita. Kemudian Allah melanjutkan, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sebab pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, perasaanmu, opini yang nyampe kepadamu, ketika engkau iakan, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Diminta pertanggungjawabannya. Nah, hal ini juga dialami oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bohong itu masalah. Bohong itu meruntuhkan sendi bangsa dan negara. Jadi rontok hubungan suami istri kalau bohong, rontok hubungan suami istri. Hubungan pemerintah dan rakyat kalau bohong, rontok hubungan bangsa dan negara. Hubungan makhluk dan Allah bohong, rontok makhluknya. Kanjeng Nabi baru pulang dari jihad di Sabilillah. Waktu itu Nabi duluan kembali ke Madinah. Duluan ke Madinah. Siti Aisyah belakangan. Entah ada hajat apa Nabi duluan waktu itu. Kemudian dikawal oleh tentara, oleh askar, oleh sahabat. Wah, tapi jauh duluan. Datanglah seorang hoax namanya Yahudi. Itu nyebarin Yahudi. Masa istri Nabi khalwat dengan laki-laki lain? Khalwat itu apa khalwat itu? Bersenang-senang. Padahal bukan dua ada. Diberitakan. Istri Nabi dicaci. Istri Nabi dipersekusi. Yahudi itu berani sekali. Sampai Nabi itu apa ya? Nabi pun kena oleh provokasi ini. Siti Aisyah khalwat dengan itu Nabi, subhanallah. Sampai turun tangan ayahnya Siti Aisyah, namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Cuman Islam punya rumus namanya tabayun. Tabayun itu cross check. Ya, apa namanya? Fact checking. Ketika kalau ada berita, saring. Kalau sudah disaring, sharing. Jangan berita langsung di-share. Daya nalar kita pakai dulu. Karena ada berita, mana mungkin Siti Aisyah berbuat seperti itu. Dicek dulu oleh nalar. Saya ada sedikit bersamaan dengan Rocky Gerung. Apa namanya? Nalar sehat gitu. Cek dulu atau benar enggak menurut nalar kita. Ini benar apa enggak? Enggak mungkin Siti Aisyah. Enggak mungkin. Tapi sudah membahana itu berita seantara Madinah. Siti Aisyah khalwat. Berita bohong itu cepat. Dibantu setan udah. Kalau berita baik, lama berita baik lah. Buzzer itu apa? Buzzer itu yang bikin memproduksi berita bohong, itu dibayar. Sebarkan. Facebook menulis akun palsu di Indonesia, kurang lebih lah, akun palsu pada era Pilpres atau era itu sekitar 250 akun palsu. Dicek kosong. Ternyata contoh saja. Akun palsu itu judulnya janda. Pas ditengarai, laki-laki paruh baya, bukan janda. Iya, sekarang harga susu naik, harga beras naik. Pak Presiden, saya kecapean ini, sembako naik. Jadi saya sudah tidak bisa makan ini teh. Saya berharap saya baik sekali. Ini bohong ini. Padahal yang ini bukan janda, bukan seorang perempuan. Maka perempuan berkomentar kan didengar itu.
The Power of Mama itu. Ternyata itu bukan perempuan, dia adalah laki-laki paruh baya. Itu namanya akun palsu. Dan itu nyebarnya pas 1 jam, viewersnya sampai 20 juta. Kemudian itu angka dibawa ke publik. Tuh. Fake news kan? Nah, berita tentang Siti Aisyah juga menyebar sekali. Sampai Nabi itu merubah sampai ke hati Nabi. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke Siti Aisyah, cross check atau fact checking, tabayun, Aisyah, benarkah? Gara-gara ini berita bohong, Allah menurunkan wahyu. Turun tangan Allah menurunkan wahyu. Peristiwa ini disebut dengan hadis ifk. Hadis ifk, hadis palsu. Ungkapan Yahudi Israelian. Sekarang muncul potret yang berbeda. Yahudi memang selalu menjadi biang kerok punten. Itu semua menyebar Yahudi. Kemudian di Madinah, di Mekah, muncul nabi palsu, Musailimah al-Kadzdzab, ngaku dirinya palsu. Itu sampai orang yang Muslim saat itu murtad, ngikutin Musailimah al-Kadzdzab. Sampai namanya al-Kadzdzab, pembohong. Nabi palsu, ada yang murtad ikut kepada dia. Nabi itu sahabat, ada kakaknya Umar bin Khattab, namanya Zaid bin Khattab, kakak Khalifah Umar. Khalifah Umar punya kakak namanya Zaid bin Khattab. Beliau lebih Islam pertama kali, syahadat yang paling pertama, dan kalau berjuang paling pertama berjuang. Kalau jihad terdepan. Ketika itu perang Uhud, karena di situ ada nabi palsu Musailimah al-Kadzdzab. Sampai dia, saya akan menebas itu si pembohong itu, si penebar hoax itu. Jangan jadi fatwa ini. Saya mengisahkan kisah itu. Karena dia ngaku nabi palsu. Sampai ada orang Islam ikut ke mereka, murtad. Kakak Khalifah Umar bin Khattab, dia semangat, lincah dalam pertempuran sampai baju besinya copot. Adiknya melihat Khalifah Umar, kakak itu baju besi, tidak perlu, saya akan, dan semua itu saya jihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Musailimah al-Kadzdzab ditebas lehernya oleh kakak. Namun juga Zaid bin Khattab juga meninggal di perang pertempuran. Jadi berita ini tuh menggoncangkan sendi-sendi kehidupan bohong itu, dasar sekali. Maka oleh karena itu, janganlah masuk ke wilayah itu, membahayakan. Kemudian Rasul berkomentar, Kang Rasid, orang yang pembohong itu siapa? Maka Nabi mengatakan, ayatul munafiki salasah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ayatul munafik salasah. Maka punten, orang munafik itu bahaya. Fidarkil asfal, sampai Allah menyimpan dia di dasar neraka, di kerak neraka. Ya. Tiga tanda-tanda orang munafik. Pertama, idza hadasa kadzaba. Ketika dia bertutur kata, ketika dia berkomen, bohong. Fake news. Itu munafik. Dan jangan pernah berteman dengan munafik. Munafik itu seperti musuh dalam selimut. Ikut ngaji, ikut berjuang, hadir di depan Nabi. Kalau musuh kan ketahuan di luar. Musuh kelihatan di luar. Tapi kalau munafik masuk ke dalam barisan Islam, bahaya munafik. Sangat bahaya. Dan merontokkan sendi-sendi Islam. Kalau munafik itu penguasa, membahayakan rakyatnya. Kalau munafik itu seorang ulama, membahayakan umatnya. Kalau seorang munafik itu seorang suami, membahayakan rumah tangga. Salah satu tanda munafik itu suka bohong. Wah. Bohong dalam tutur kata, bohong dalam berkomen, bohong dalam bertestimoni, bohong memberikan dukungan, bohong memberikan opini, bohong. Oke?
Hati-hati tanganmu, ucapanmu, opinimu yang bohong dipertanggungjawabkan. Maka agak sedikit concern tentang ini karena sudah masuk membanjiri kita. Ya. Yang kedua, tanda munafik itu idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah bohong, penyakit berikutnya muncul. Ketika dia janji suka khianat. Maaf, ketika bikin sebuah perjanjian, wa idza wa'ada akhlafa. Dia mengingkari dengan janjinya itu. Kamu kan janji kepadaku ketika kampanye ada 10 perjanjian. Mana janjinya? Jadi dia tidak mampu memenuhi janjinya sebab faktanya bohong. Dia modalnya modal kebohongan, nggak bisa memenuhi janjinya tuh. Sekarang Donald Trump ditarik sebab dia naik kepada kekuasaan dengan kebohongan. Kebohongan tidak punya kekuatan. Ketika diaudit gak bisa membuktikan, maka janjinya dia lupakan. Itu penyakit kedua. Kalau sudah bohong rentetannya seperti hasudlah. Hasud itu berawal dari iri. Kalau sudah iri masuk ke arah dengki. Kalau sudah dengki masuk ke arah hasud. Kalau sudah hasud masuk ke dendam. 4. Ini satu paket adik kakak. Iri, saya kan sudah berjuang 10 tahun. Dia baru 5 tahun kenapa naik jadi menteri ya? Iri kan? Kalau sudah iri, dengki. Kalau sudah dengki, masuk ke arah hasud. Dan kalau sudah hasud masuk ke dendam. Ini tuh jangan main-main dengan penyakit hati, itu bahaya. Sebab ini akan mewarnai pikiran, akan mewarnai rumah tangga, akan mewarnai kesehatan. Sebab kalau tidak ikhlas aja, diabetes. Aku tidak ikhlas benar, jadi penyakit. Apalagi iri, dengki, stroke. Begitupun juga bohong. Kalau sudah berkata bohong, bertestimoni bohong, beropini bohong, menyampaikan berita bohong, efek kedua, kalau berjanji suka khianat. Maka kalau mengadakan sebuah perjanjian dengan orang munafik, jangan. Kan dia akan diselimuti dengan kerudung, diselimuti dengan peci, indah. Oke? Jadi tertutupin dan munafik saya. Nah, salah satu testimoni, salah satu barometer ia munafik atau tidak, lihat dalam perkataannya, bohong apa tidak. Atau dia gabung dengan orang-orang bohong apa tidak. Gitu ya. Tanda kedua, munafik itu idza wa'ada akhlafa. Ketika dia melakukan sebuah perjanjian, suka mengingkari. Oke? Kalau sudah janji mengingkari, masuk ke penyakit nomor 3. Tanda nomor 3 munafik yaitu wa idza tumina khana. Ketika diamanati khianat. Berkata bohong, berjanji ingkar, diamanati khianat, jadi Ustaz. Gitu ya. Itu tentang bohong. Kang Rasid punten. Bolehkah kita berbohong pada satu momen tertentu? Boleh. Diperbolehkan berbohong. Itu pun kalau kepepet. Ya. Hanya boleh berbohong di 3 kondisi. Di 3 kondisi. Itu pun kalau toh mampu bisa bertahan jujur aja. Tapi kalau mencelakakan, boleh engkau berkata bohong, bertestimoni bohong ketika dalam 3 kondisi. Hal ini diriwayatkan oleh Ummi Kulsum. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda begini, "Walam asma'u yarhasu fi syai'in mimma yaqulun nasu." Aku tidak pernah melihat Kanjeng Nabi, kata Ummi Kulsum, memberikan keringanan kepada orang yang berbohong, kecuali dalam 3 kondisi. Pertama, illa fi salasati. Pertama, al-harbu. Yang kedua, wal islahu bainan nas.
Yang ketiga, wa hadisul rajul imra'atuhu wa hadisul mar'atu zawjiha. Coba tukang segera terjemahkan. Ya. Sebentar. Waktu itu di Kulsum saya tidak pernah melihat Kanjeng Nabi itu memberikan satu apa ya? Satu keringanan ketika ada seseorang melakukan kondisi dalam 3 kondisi. Pertama itu adalah pada saat peperangan. Al-harbu itu peperangan. Pada saat perang. Contoh, pimpinan kita sedang ada di kamar mempersiapkan pertempuran, terdesak oleh musuh. Mana pimpinanmu? Di kamar, jangan jujur di situ aja. Demi menyelamatkan, gimana sedang keluar. Nah, bohong di situ, bohong. Kalau jujur di situ kan mencelakakan, nah? Maka Kanjeng Nabi memberikan keringanan, rukhsah dalam hal al-harb. Yang kedua, ya, al-islah bainan nas. Mendamaikan manusia. Ini kan sedang tengkar. Teman-teman. Tadi nanya ke beliau, enggak, dia sedang tidak benci kepada kamu kok. Bahkan dia senang kamu. Kata siapa dia marah? Enggak marah. Terus dia betul. Saya tadi nanya enggak marah ke kamu kok. Akhirnya dia bahagia. Oh, dia tuh senang kalau dia enggak marah. Nah, demi mendamaikan kondisi dua sisi manusia, boleh. Oke. Ketiga adalah ketika suami bicara ke istri dan istri kepada suami. Contoh, Eva, Mama pakai kerudung merah ini cantik apa tidak? Cantik, Ma. Cantik. Oke, senang itu. Dia keluar ketemu teman-teman perempuannya. Mereka bermukil, menjereng lah. Tadi kata suami saya cantik. Kamu kok gitu sih? Kalau suami jujur, kumaha itu? Mama teh goreng, mama teh atuh apa? Begitu pun sebaliknya, sang istri ke suami. 3 hal ini. Selain itu gak boleh. Oke. Penutup. Baik, boleh dibuka surat An-Nur ayat 11. Surat An-Nur ayat 11. Surat An-Nur ini surat nomor 24. Oke. Allah berfirman dalam surat An-Nur, Bismillahirrahmanirrahim, bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi wallati tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran, bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong, maka baginya azab yang besar. Ya, walladzi tawalla, jika dia mengambil bagian dari tersebarnya berita bohong, dia ikut nge-share berita bohong, gitu. Ya, tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Maka bagi orang yang menyebarkan berita bohong pun kena azab yang besar. Jadi punten sekali penyiar, pembuat
itu terkena dosa. Maka kita, Kang saya tidak tahu Kang itu benar atau salah. Maka ketika berita, kalau tidak tahu, buang saja. Berefek. Ya, berefek. Maka punten Kang Hasid, kenapa berita bohong itu menyebar? Dulu kan yang menjadi newsmaker itu kan televisi, radio. Kita sebagai pendengar. Sekarang ini kita dulu kan one direct. Dari atas ke bawah menyampaikan berita. Sekarang ini dua arah, dari atas berita, dari bawah berita. Bahkan kita bisa bikin berita lewat blogger. Jadi sekarang tidak bisa dikontrol berita itu. Sekarang asisten rumah tangga bisa bikin berita, OB bisa bikin berita, ya lapangan bisa berita. Yang itu jutaan orang masuk ke ranah netizen. Jadi berita itu seliweran kemana-mana. Ada yang bohong, ada yang semi bohong, ada yang dusta, ada yang benar. Jadi campur aduk. Tidak bisa ditanggungjawabkan. Maka ini namanya menjadi buzzer. Dipenuhi layarnya. Dan buzzer itu setiap hari bikin konten bohong, itu dibayar Pak. 1 bulan 50 juta. Bikin konten bohong aja. Terus. Sehingga penuh dengan kebohongan itu. Nah, bagi orang yang ragu hatinya, orang yang tidak punya sikap, itu terambil kebohongan itu. Paham? Ini namanya era post-truth. Ya, itu tentang ungkapan itu. Oleh karena itu pun sekali Kang Hasid, lantas hal ini akan terus ada, terus akan ada. Yang perlu di-empowering si usernya. Pokoknya kita harus jadi bagian orang yang konten kebaikan. Dan dukung konten kebaikan. Dan buatlah kanal-kanal konten kebaikan. Sebab kanal-kanal konten hoax itu ribuan. Ja'al haqqa wa ja'al batil. Ketika keburukan sudah merajalela, ketika bohong sudah banjiri kota, maka bikinlah perahu kebaikan. Supaya yang tadinya bohong, ini yang benar mah ini. Nah, kita harus jadi pendukung kebenaran. Kalau boleh masuk kepada pencipta konten kebenaran, maka harus ada literasi digital. Pertama, untuk bisa sedikit mengkanter ini, pertama fact checking atau namanya tabayun. Jangan langsung diterima, saring baru sharing. Itu pesan Nabi, tabayun dulu. Tabayun, namanya fact checking. Yang kedua, bikin literasi digital. Apa itu bohong? Bikin digitalnya, jadi Facebook, jadi YouTube, jadi blogger, sehingga netizen ada literasi digital itu. Selama ini literasi baru teks, pindahkan ke digital, supaya mereka ada opini baru. Ya, digitalisasi, teman-teman. Nah, maka di sini saya kembali sebagai mencoba menurunkan suasana yang panas ini. Kita mendengar ungkapan Imam Hasan As-Sajili, gurunya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan gurunya yang memberikan istighfar ini yaitu Syekh Abdul Salam Mahdi Abdul Ajaib. Imam Mahdi Abdul Ajaib adalah gurunya, namanya Imam Abu Hasan As-Sajili, seorang sufi terkenal di dunia, ya. Dan makamnya ada di kawasan Kairo, ada di kawasan Mesir. Beliau waktu itu munajat kepada Allah. Ya Allah, karena beliau merasa khawatir, merasa risih ketika umat Islam terkena hasud. Dalam surat Al-Falaq, idza hasidin idza hasad. Ketika orang-orang yang hasud itu melakukan hasudnya, Imam Hasan As-Sajili memohon kepada Allah, ya Allah, bolehkan orang-orang yang hasud itu dihilangkan? Doanya begitu, bolehkah orang-orang yang membuat kehasudan itu dihilangkan? Allah menegurnya, wahai Sajili, Imam Sajili, jangan minta begitu. Itu sunnahku, bahwa itu aturanku. Berapa banyak orang yang dihasud, dia naik kelas. Berapa banyak orang yang dihianati, dia naik jujur.
Jadi ini hanya alat Allah. Hasud itu. Lantas bagaimana kalau berdoa begini, ya Allah, mohonlah aku perlindungan dari orang yang hasud. Berapa banyak ketika para nabi ini hasud oleh umatnya, dia menjadi naik kelas, mendekat kepada Allah. Nah, begitupun Kang Rasid, apakah bohong ini akan hilang? Apakah para orang-orang cheating itu hilang? Tidak akan hilang. Apakah kemiskinan itu akan hilang? Tidak akan hilang. Jadi kita doanya, ya Allah, mohonlah kami dilindungi dari orang-orang yang pembohong. Itu kan? Selagi ada setan, selagi ada iblis, dia terus membuat konten kebohongan. Ciptakan nabi palsu, ciptakan malaikat palsu. Dan bohong dan kebenaran akan terus bertarung. Kebaikan akan terus bertarung dengan kebatilan. Terus bertarung. Nah, wahai para tentara kebenaran, wahai para tentara yang hak, jangan lemah. Jangan lemah. Terus berinovasi supaya konten kebenaran membanjiri kota Jakarta. Gitu ya. Maka oleh karena itu mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang pembohong. Salah satunya adalah dengan istighfar tadi. Jangan sampai kita masuk ke orang yang karena berbohong. Terima kasih atur nuhun. Itu mukadimah sekelumit tentang nanti, karena ini harus pakai fakta dan data. Semoga di pertemuan berikutnya bisa pakai layar. Mana yang dimaksud dengan post-truth itu, mana fakta, opini dan fakta itu mana perbedaannya. Semoga kita ungkap di season berikutnya. Yang penting Allah menyampaikan lewat Rasulnya, alaikum bisidqi, wajib atas kalian jujur. Baik. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Satu dari bapaknya, satu dari ibunya. Dari bapaknya dulu ada pertanyaan. Dari ibunya. Baik. Terima kasih. Di sini kuliah duha hendak menyampaikan, dukunglah kebenaran. Jangan masuk ke ranah kebohongan. Sebab itu bisa merontokkan sendi-sendi kehidupan. Bahkan Nabi menganjurkan teruslah berkata jujur, mengucapkan opini yang jujur, menyampaikan testimoni yang jujur. Maka izin pada penutup kajian di kuliah 2 ini, kemarin Kang Rasid menyampaikan perseringlah memohon doa kepada Allah supaya kita bisa jujur dan ikhlas dalam setiap aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua, istighfar ini, astagfirullah min ilmin wa min amali. Sudah sampaikan kemarin, ya Allah, mohon ampun kami kepada ilmu yang aku miliki. Jangan sampai ilmu ini menjadi alat sebagai pembohong, opini yang bohong, kemudian polling yang bohong. Maafkanlah ilmu yang seperti ini. Astagfirullah min ilmin wa min amali. Dan kami mohon ampun kepadamu dari amalku yang bohong, amalku yang tidak ikhlas, amalku yang pamrih. Gitu ya. Kemudian astagfirullah min qama'in. Mohon ampun ya Allah atas sifat rakusku, ya, sifat ketidakberkenanku kepadamu. Dan yang keempat, astagfirullah wa min amali. Dan mohon ampun bila ada harapan yang sangat tinggi, ya. Harapan itu amal ini angan-angan. Yang kedua, astagfirullah mimma qaddanaitu wa min zulmi wa jawri fi ayyamil wali. Ini satu paket. Ya Allah, kami mohon kepadamu dari gelapnya hatiku, dari gelapnya pikiranku, dari gelapnya jiwaku. Akibat gelapnya jiwaku, gelapnya pikiranku, karena jauh dari nur hidayahmu, sehingga kami terpeleset kepada bohong, terpeleset kepada hianat, terpeleset kepada mengingkari janji, karena kegelapan di hatiku.
Mohon ampun aku ya Allah. Min dulmi, gitu. Wa jawriya, dan mohon ampun perbuatan badanku, perbuatan tangan yang nampak, perbuatan jari-jemari yang ngetik kebohongan. Mohon ampun ya Allah dengan perbuatan tubuhku, tangan, kaki, mulut, telinga, mata, kepala, kaki, opini. Mohon ampun. Wa jawriya fi ayyamil huwali, sejak kami hidup sampai akhir. Itu makna istighfar yang kedua. Astagfirullah mimma qad janaitu wa min dulmi wa jawriya fi ayyami yang huwali. Satu dulu yang dua. Ya. Jadi apa tadi? Mohon ampun segala kegelapan di hatiku. Karena ini gelap akibat bohongku. Mohon ampun akibat kegelapan pikiranku. Aku tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mohon ampun dari kegelapan pribadiku, sehingga aku tidak bisa menjalankan amanat kepadamu. Ampuni aku atas kegelapan jiwaku. Wa jawriya, dan mohon ampun atas perbuatan badanku. Kadang kaki suka nginjak orang lain, kadang tangan suka nampar orang lain, kadang ini jari-jemari suka ngetik kebohongan kepada orang lain. Ampuni aku ya Allah. Ya, fi ayyam yang huwali, dari awal sampai akhir. Seorang ulama ihsan begitu tertib dan detail ketika mohon ampun kepadanya. Maka punten dua dulu, awal dan kedua, sambil mohon sekali. Bahkan ayahanda kami di Tasikmalaya, bibir terpegang, bibir yang suka bohong, tangan yang suka ngetik kebohongan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dipegang. Kaki yang suka tidak bersahabat, ketika pergi jalan-jalan belanja, kuat ini kaki. Tapi ketika ngaji mendadak jadi asapura, kayaknya berbohong ini kaki. Istighfarin aku, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Jari ngetik sama di malas gitu, tapi ngetik WhatsApp kan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Telinga pas dengar Quran, Gusti kenapa aku? Istighfarin tuh sambil dijewer lah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masalah itu waliullah ya. Kalau orang yang ordinary tidak terpikir ke situ. Tapi kalau orang-orang yang extraordinary, yang ginian tidak viral, kecuali dikemas jadi vlogger. Nah, maksudnya untuk menghilangkan post-truth, kebohongan di publik, ini literasi digital, supaya publik ada opini, ada opsi. Oh, istighfar. Jadi angkat dari teks ke digital, itu namanya literasi digital. Sehingga netizen ada pilihan, Masya Allah ya ini. Paham? Oke? Nah, itu adalah ungkapan istighfar dari para ulama-ulama Rabbani, ya, ulama-ulama Rabbani. Ya, saya kira itu dulu ya. Terus terima kasih, semoga ada manfaatnya. Jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca wal asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.